terjawab. ke Bible sekarang. Coba kita ganti ke Bible sekarang. Kesimpulan, Gantian. sebentar, kesimpulan. Kita boleh ke Alkitab. Saya jawab gak pakai bantah. Tapi Oke. kesimpulannya Allah ketika orang Kristen menyodorkan dalil dalam hadits Allah itu cacat, tidak bisa dibilang suatu hujatan. Tuh. Oke. Bahkan di awal memang saya bilang gitu. Itu adalah pemahaman Ya Hasyawiyah. udah. Nah, Ya udah, oke ya. Oke, terus adil ya, teman-teman ya. iya, Kalian dengar deal. sendiri dari Mas Naja, Allah cacat itu bukan hujatan. Iya. Oke. Iya, itu pemahaman Hasyawiyah yang harus diluruskan memang. Ya Oke, lurusin aja Nadia gitu. ya. Jadi ada konsep Islam baru nih, kita baru tahu. Beda ya sama Islamnya Mas Naja. Mantap Mas Naja, saya dapat informasi baru nih, mengembangkan ilmu saya. Tidak ada tuh pembedaan ini dagingnya yang menyusui Tuhannya tidak. Di mana perbedaannya itu di Nah, Bible itu? begini, oke, saya tanggapin Mas Naja. Ketika hadis mengatakan kedua tangan Allah adalah kanan atau Allah nggak punya tangan kiri, itu kan Allah posisi dia nggak sedang menjelma jadi manusia. Dia memang aslinya dia udah cacat. Ya udah gitu loh. Maka ketika Mas Naja bilang mental, kalimat itu mental, Mas Naja menolak hadisnya sendiri. Kristen nggak bisa dibilang menghujat karena Kristen hanya menunjukkan dalil Allah memang cacat, begitu loh. Nah, tapi ketika Mas Naja membuat satu narasi Tuhan dan manusia tidak bisa dibedakan, itu kan menurut Mas Naja tidak tertulis Tuhan ikutan netek. Nah, itu bedanya di sini adalah Allah memang cacat permanen dari sananya memang udah cacat dengan hujatan orang Islam yang berusaha membalikkan keadaan atau memutarbalikan suasana supaya kelihatan Allah itu nggak cacat permanen. Begitu. Ada nggak sih ayatnya yang membedakan yang menyusui bukan Tuhan tapi dagingnya? Ada. Di mana contohnya? Biar saya pelajari. Biar saya tidak bawa narasi kayak gitu lagi gitu loh. Kalau memang sudah dibedain. Nah, Mas Naja, kalau Mas Naja mau tahu dalilnya, kita selesaikan dulu yang masalah Allah cacat, biar kita nggak uber-uberan dalil. Loh, gimana sih? Ya, kan tadi saya masuk duluan pembahasan Allah cacat. Nah, itu diselesaikan. Dalilnya menurut Mas Naja gimana? Nah, gini saya jelaskan ya. Ya. Hadis dan Al-Quran itu ada istilahnya hadis mutasyabihat. Nah, ini saya sambil promosi nih ya. Promosi ini, saya pernah nulis buku ini, Mas Ferguson. Nanti bagi teman-teman yang minat bisa dibeli di pesantren Sidogiri. Jualan juga ya Ustadz ya, jualan. Iyalah, kan saya yang penting nggak nyuri, jualan halal ini. Apa judul bukunya? Harganya berapa? Harganya 50 ribuan ini ya. Harganya 50.000. Tebal bukunya? Coba lihat. 200 halaman. Coba lihat. Coba. Ini buku saya yang cetakan pertama ya. Buku aslinya mana? Buku aslinya yang bisa saya lihat sekarang. Oh, ada di rumah saya satunya, bro. Nggak dipakai karena saya tidak pernah lawan Syiah. Ini untuk Syiah ini ya. Saya membantah Syiah. Ini nama saya. Oke. Namanya Judul Keagungan Kerabat dan Sahabat Nabi, 200 halaman. Nah, yang ini nih. Ini buku saya juga. Ayat dan Hadis Mutasyabihat. Sama 200 halaman. Ini juga pernah saya Ini dijual tulis. juga ya? Bang Naja juga jual buku. Ya. Jadi lumayan guys, cuan. Oh iyalah, yang penting halal lah. harga modalnya berapa? Kalau saya jadi reseller boleh nggak? Nggak ada. Ini diambil sama Pengen jadi reseller. Saya nulis ya, langsung dicocok sama percetakan. Akhirnya mereka cetak ribuan. Nah, apa isinya? Salah satunya isi tentang buku ini adalah menjawab tuduhan. Tapi saya tidak menjawab tuduhan Kristen itu sebenarnya. Menjawab tuduhan Hasyawiyah. Hasyawiyah ini suatu aliran pinggiran yang mengatakan salah satunya Islam. Tuhan, ya, Tuhan itu punya tangan dua dan dua-duanya ada di sebelah kanan. Gitu. Islam itu aliran Islam.
Ya, aliran Islam sempalan, Oh, pinggiran. jadi ada Islam yang nggak percaya Allah cacat, ada Islam yang percaya Allah cacat gitu. Bukan, ada orang Islam Heeh, yang menganggap ya, yang heeh, menganggap heeh. bahwa Tuhan ini memang benar-benar punya tangan. Oh, Makanya kenapa jadi saya konsep katakan, ketuhanan kalian beda-beda ini ya? Oh, saya kira Tritunggal Oneness doang yang tunggu bermasalah. dulu, Ternyata jangan Islam. dipotong-potong dulu. Oh Katanya ya, minta silakan. penjelasan Monggo, monggo, gimana sih? monggo, 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 monggo. Nah, ada aliran Islam Ya, pinggiran yang tidak diakui itu dia mencoba memahami teks-teks mm, mutasyabihat atau ya, teks-teks mengenai sifat-sifat Tuhan dimaknai secara ya. literal sehingga itu menjadi fitnah seperti contohnya tadi Allah memiliki kedua tangan dan kedua-duanya ada di sebelah kanan. Oh Lalu gitu. saya membaca ya, setelah saya baca tuduhan itu saya jawab. Teks hadisnya menggunakan lafal yadun. Nah, yadun Mas Malik. Yadun itu Mm. apakah selalu tangan maknanya? Nah, ini kita bahas dulu. Kan kenapa kok dimaknai tangan? Nah, ini saya buka di Kamus Bahasa Indonesia. Saya pakai dalil nih. Kamus Bahasa Indonesia Arab. Mm. Apakah yadun? Itu tadi Karena Islam lafal apa hadisnya namanya? itu menggunakan lafal yad. Gitu Mas loh. Naja, Mas Naja, tadi Hmm? Islamnya apa namanya? Nah, Islam yang mengakui Allah cacat apa itu? Islam apa? Hasyawiyah. 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 Oh, Hasyawiyah. Oh, Nah, iya, iya, iya. nah, Oke, makanya oke. kenapa Mas Malik ketika mengutarakan apa yang disampaikan Hmm. itu sudah pernah saya jawab dulu, makanya saya mental gitu karena sudah saya bahas 2017 lalu. Nah, nih yadun. Nah, ini ya. Ini namanya Kamus atau Taufik. Ini salah satu saja, bisa dilihat di kamus-kamus bahasa Indonesia Arab yang lainnya. Nah, pada halaman 721 kata yadun ya, itu bermakna apa? Bermakna nikmat. Yadun juga bermakna kekuasaan dan kekuatan. Sedikit yang memaknai yadun yang menisbatkan kepada Allah itu bermakna tangan, sedikit sekali, yaitu dari kalangan hasyawiyah nih, al-kaffu wadh-dhira. Sehingga memahami yadun ini dimaknai tangan sangat sangat dhaif atau sangat lemah pendapatnya. Karena yadun yang dinisbatkan kepada Allah adalah al-qudrah wa Hmm. sultan wal quwwah, kekuatan dan kekuasaan. Tapi kalau Mas Hmm. Malik tetap kekeh Oke, memberikan oke. makna seperti itu, ya monggo, tidak apa-apa. Gitu loh. Jadi yadun itu bisa dimaknai tangan juga ya? Nah, sedikit sekali, ya sedikit sekali hadis-hadis Tapi bisa, ataupun tapi ayat, bisa. yaitu dimaknai oleh hasyawiyah itu, yadun itu. Soalnya gini Mas Malik, kalau dimaknai Oh, nanti dimaknai tangan ya, iya, 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 berarti iya, iya. melanggar konsep Hmm. Al-Quran bahwa Allah tidak boleh bertubuh, gitu loh. Mana ayatnya Allah nggak boleh bertubuh? Surah Al-Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad. Kan Heeh. surah Al-Ikhlas Tidak itu ada asbabun tidak nuzulnya ada ya. yang serupa dengan tidak ada yang serupa dengan dia ya. Nah, itu kan tidak ada yang serupa dalam hal kedudukan, tidak ada yang bilang tidak ada yang serupa dalam hal wujud. Bukan tidak ada yang serupa itu. Maksudnya tidak ada yang setara, tidak boleh disetarakan. Nah, setara itu kan kedudukan, bukan wujud. Nah, kita lihat penjelasannya, kan itu pakai bahasa Arab. Walam yakullahu Maka kufuwan. begini, Kata kufuwan Mas ini Naja. ya. Nah, saya tanggapi boleh nih ya, Tunggu Mas dulu. Naja Saya ya. jelaskan dulu 1 menit, Oh lalu ya, jenengan tanggapi ya. silakan. Kata Siap. kufuwan ini, kenapa kok tidak boleh disamakan dengan makhluk? Seperti surah Asy-Syura Hmm, lagi ya. Kenapa lafal hmm, Asy-Syura, surah Asy-Syura ayat 11 itu tidak boleh disamakan dengan makhluk? Karena pemahaman sejak zaman Rasulullah itu sudah begitu. Dan tidak boleh, contohnya nih, ada eh, ayat yang dipahami begini oleh murid Yesus, kok dipahami begitu? Maka itu namanya bidat kan begitu kalau di Kristen ini ya. Laisa hmm, kamitslihi syai'. Maksudnya laisa kamitslihi syai' itu apa? Bahwa hmm, annahu ta'ala muqaddasun 'aniz zamani wal makan. Allah taala itu suci dari waktu dan tempat. Fala yuqarinuhu hmm. zamanun wala yahwihi makan. Maka jelas Allah Nah, tidak membutuhkan waktu dan tidak membutuhkan tempat. Idh huwal hmm, khaliqu lizamani wal makan, karena dialah yang menciptakan waktu dan tempat. Dan Allah taala hmm. juga munazzahun an musyabahati syai'in minal makhluqat. Tuhan tidak Oke. boleh diserupakan dengan segala macam dari makhluknya,
fi syai'in min aujuhi syabah, dari segala aspeknya, tidak boleh. Oke. Nah, gitu. Oke, mantap. Oke, aku tanggapi ya. Nah, Ya, ketika go. kalimat yadun itu juga bisa dimaknai tangan, maka ada konsep ketuhanan Islam dari Bani Hasyawiyah ya, apa tadi? Iya, Hasyawiyah, betul. Hasyawiyah mengimani dan mengakui bahwa Allah itu cacat. Oke, itu artinya mereka nggak salah dong dalam membuat suatu apa sih namanya? Bukan Salah narasi, lah, tapi melanggar Al-Quran. sebentar, jangan dipotong. Ya, lanjut, Membuat lanjut, suatu lanjut. tesis. Nah, ketika Hasyawiyah membuat konsep ketuhanan yang berbeda dengan konsep Islam lain, itu tesisnya kuat karena Ya'dun juga bisa dimanai sebagai tangan. Sehingga mereka mengakui bahwa Allah itu cacat. Oke. Nah, kemudian di ayat di penjelasan yang tadi Anda sampaikan nih Mas Naja sampaikan tentang alam walam yakul lahu kufuwan ahad gitu kan, tidak ada yang setara dengan dia. Nah, setara itu kan berbicara kedudukan, bukan wujud gitu loh. Hmm. Lagi-lagi bukan wujud. Kalau wujud memang dia nggak ada dibahas di ayat itu. Dan kemudian Mas Najwa juga menyampaikan kalau Allah itu tidak terikat dalam ruang dan waktu. Konon katanya seperti itu. Nah, ini kan lagi-lagi bukan berbicara tentang wujud, tapi berbicara tentang kodrat yang Anda tuhankan. Lah kalau wujudnya Mas Najwa bilang beda, ya memang beda. Orang-orang normal pada umumnya ya kedua tangannya kanan dan kiri. Allah kan beda wujudnya. Tidak ada yang setara dengan dia, tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya mana ada manusia tangan kanannya dua, nggak punya tangan kiri. Ya benar, lagi-lagi tesisnya orang Hasyawiyah itu nggak salah. Bahwa Allah itu cacat. Maka ketika narasi hadis yang mengatakan kalau Allah itu cacat, disampaikan dari orang Kristen ke orang Islam, ya orang Kristen nggak bisa dibilang menghujat. Begitu toh? Nah, saya pernah diskusi langsung ya di darat dengan orang-orang yang berpaham Hasyawiyah ini. Ya. Ketika saya tanyakan begini, mentoknya mereka begini nanti. Ketika mereka mengatakan, loh iya, Allah punya tangan tetap, tapi tangannya tidak seperti tangannya orang lain. Tetap tangan sesuai keagungan Allah. Begitu nanti. Lalu saya katakan begini, Mas Ferguson. Oke, ketika saya mengatakan, saya mulai pakai filsafat waktu itu. Ketika sampean mengatakan bahwa kamu seperti monyet, tapi tidak seperti monyet-monyet yang lain, kira-kira apa pemikiran Anda? Yolah ya tetap monyet, kata dia. Lah, begitulah maksudnya. Makanya Al-Quran menolak kesamaan, kesetaraan dengan segala makhluknya, karena dialah yang menciptakan. Maka tidak mungkin Tuhan akan sama seperti makhluk, seperti konsep kata para ulama, kullu ma khatara bibalika fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di hati kamu, Tuhan nggak seperti itu. Nah, mereka langsung nyerah akhirnya. Begitu. Saya coba bela ya, saya coba bela Hasyawiyah karena tesisnya kuat kok. Ketika Ya, Mas coba Najwa mengatakan bela. seperti monyet, ketika Mas Najwa mengatakan seperti monyet, itu bukan monyet karena hanya seperti gitu loh. Kayak misalkan Allah goib, iblis goib, ya kan? Allah goib seperti iblis, nggak bisa langsung disimpulkan bilang Allah itu iblis gitu hanya karena seperti iblis goib gitu kan ya. Maka tesisnya orang Hasyawiyah kembali lagi itu kuat bahwa Allah memang cacat gitu loh. Dan Mas Najwa itu ya sebenarnya gampang dibantah gitu loh. Karena hanya seperti bukan menjadi monyet gitu. Beda kalau misalkan hadis Ibnu Majah 4010, orang Islam benar-benar dikutuk menjadi monyet dan babi gitu. Memang ada hadisnya. Bukan Islam itu. Orang Islam. Coba ditampilin datanya. Saya belum bisa open cam. Nah, jadi gini, ketika saya mengatakan Anda, contohnya kepada orang lain ya, Anda seperti monyet tapi tidak seperti monyet-monyet yang lain lah. Kata seperti itu pasti kalau di dalam teks original maka mengarah kepada dua lafaz. Yang pertama huruf jer kaf, yang kedua kata mislun. Nah, huruf jer kaf dengan kata mislun itu sudah dinafikan, sudah ditiadakan dalam surah Asy-Syura ayat 11. Makanya dikatakan begini kan, laisa kamitslihi. Ada double di sana, bahkan dipakai double loh. Ada k itu huruf jer,
mithlun juga perumpamaan itu didobelkan sehingga tidak boleh menyebutkan Allah itu memiliki jisim, ya, makhluk seperti makhluk baik tangan ataupun yang lain, ataupun dari segala aspeknya, karena dua perumpamaan kalimat kaf dan mithlun digabung menjadi satu dalam ayat Asy-Syura ayat 11. Nah, kemudian Hasyawiyah ini kenapa saya katakan tidak kuat? Mereka tidak memiliki landasan yang kuat untuk berpaham seperti itu. Contohnya, ketika ada hadis-hadis masalah mutasyabihat, semuanya ternyata Rasulullah dan para sahabatnya tidak menggunakan paham seperti itu. Mereka kan ngaku Islam nih. Kalau mengaku Islam seharusnya pakai pemahaman Nabi dan pakai pemahaman sahabat. Paling minimalnya seperti itu. Maksimalnya nanti bahwa ada ijma para ulama yang mengatakan begitu, dan itu tidak ada. Makanya mereka lemah ketika mengaku Islam dan berpaham seperti itu. Nah, kalau teman Kristen mau memahami seperti itu, ya monggo. Yang penting mereka teman Kristen ataupun Hasyawiyah tidak akan pernah punya landasan kuat dalam memberi perumpamaan kepada Allah dengan sama seperti makhluknya. Apalagi ya kita tidak pernah mengatakan Allah ini jadi manusia. Kalau sudah jadi manusia, mau dikatakan punya tangan, menyusui, kemudian lahir, itu wajar karena sudah jadi manusia tuh. Ya, mantap, mantap. Oke, saya tanggapi ya, Ustadz. Mas Naja. Jadi gini, kan udah saya jelaskan, udah saya bantah tadi tentang kalimat seperti. Allah seperti iblis karena Allah itu goib, iblis goib. Maka Allah itu goibnya seperti iblis. Nggak bisa langsung Mas Naja menyimpulkan Allah itu iblis. Kalau Mas Naja menyimpulkan Allah iblis hanya karena ada kata seperti, nah di situ Mas Naja yang kena bingung sendiri, gitu loh. Kemudian sebentar. Nah, kemudian Laisya Kamis Sri Seyun ya, pokoknya itulah. Allah kan tidak ada yang setara dengan Allah, bukan Allah yang tidak serupa dengan siapapun. Jadi jangan dibalik, Ustadz, jangan dibalik, Mas Naja. Yang tidak setara itu adalah manusia ke Allah, bukan Allah ke manusia. Nah, ini saya dapat pikiran baru nih karena Mas Naja ngomong kayak begitu barusan. Makasih Mas Naja, membuka pikiran baru saya. Yang setara itu surah Al-Ikhlas ya, bukan yang Syura. Saya menjelaskan surah Syuranya tadi. Asyura kan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, ya kan? Bukan Allah yang tidak bisa serupa dengan orang, tapi orang yang nggak bisa serupa dengan Allah. Jadi jangan dibalik. Mas Naja yang nggak bisa melampaui Allah, tapi Allah sangat bisa melampaui Mas Naja. Itu perbedaannya, gitu loh. Nah, kalau Mas Malik menggunakan paham kebalikan seperti itu dalam ilmu usul fikih, Mas Malik, namanya itu, Mas Ferguson ya, namanya itu mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu pemahaman suatu teks dengan makna keterbalikannya. Nah, kalau Mas Ferguson menggunakan mafhum mukhalafah, maka syaratnya itu ada dua. Mas Ferguson harus paham kalimat nas yang pertama, yang kedua kalimat zahirnya. Nah, sedangkan kita cari di dalam hadis maupun ayat Al-Quran, tidak ada nas ataupun kalimat zahirnya yang mengarah kepada mempersamakan Allah dengan makhluk. Ini sudah cacat pemahaman kalau di dalam kitab usul fikih. Usul fikih ini untuk menggali sebuah akar sehingga menjadi kesimpulan keterbalikan dari pemahaman suatu hadis ataupun suatu ayat. Itu tidak bisa. Nah, tetapi Mas Anu, bentar ya. Mas Anu Ferguson, ketika ketika Tuhan sudah nyata di dalam ayat itu menjadi manusia, ada dua ayat kan ya, kalau saya lihat di dalam Bible ya. Yang pertama di Timotius, 1 Timotius, yang kedua di 1 Yohanes nomor 14. Tuhan ini memang sudah jadi manusia. Nah, tetapi Mas Ferguson mencoba membedakan antara kemanusiaannya dan ketuhanannya. Lah ini yang tidak bisa, Mas Ferguson. Secara ilmiah tidak bisa. Coba, Mas Ferguson pertahankan tuh. Yang 1 Timotius mengatakan dialah yang menjadikan rupa dirinya menjadi manusia. 1 Timotius. Yang 1 Yohanes nomor 14, dialah sang firman yang telah menjadi manusia. Lalu Mas Ferguson membagi tuh manusianya dan keilahiannya. Nah, ini mana data penguatnya? Oke, saya tanggapin ya, jangan dipotong nih Mas Naja.
Oke, lanjut. Saya bukan seolah mau membalikan kalimat, tapi saya membantu Mas Naja meluruskan cara membaca teks dalam Al-Qur'an. Maksudnya di sini adalah laisa kamitsliun, Allah tidak setara dengan makhluk, ya. Itu bukan dimaksudkan Allah tidak bisa menjadi makhluk. Tapi makhluk itu tidak bisa melampaui Allah. Jadi jangan dibalik. Justru Mas Naja ini yang membalik seakan-akan Allah ini dibuat tidak mampu. Gitu loh. Lah kemudian hadis yang mengatakan bahwa Allah cacat, itu kan perkataan Muhammad sendiri. Bukan orang Hasyawi yang ngada-ngada, bukan orang Kristen ngada-ngada, tapi itu kan perkataan Muhammad yang terang benderang mengakui kedua tangan Allah adalah kanan. Nah kemudian Mas Naja bilang, kan Muhammad aja tidak pernah mengimani Allah kedua tangannya adalah kanan. Oh salah, justru yang mengatakan Allah itu cacat, itu keluar dari mulutnya Muhammad sendiri. Justru Muhammad dan kawan-kawan mengakui bahwa Allah itu kedua tangannya adalah kanan. Gitu loh Mas Naja. Saya bukan membalikan, oh nanti A jadi B, bukan gitu. Tapi membacanya harus benar. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Iya, kalau Mas Naja mau menyamakan manusia dengan Allah, menurut konsep Mas Naja, Allah itu kan dituhankan, katanya Tuhan. Ya kan? Tapi nggak bisa. Karena manusia dalam Islam tidak serupa dengan Allah. Justru manusia kalau disamakan dengan Allah nggak bisa. Tapi kalau Allah, ya Allah yang serupa dengan manusia, ya bisa. Karena yang di sini tidak bisa itu manusia ke Allah, bukan Allah ke manusia. Sehingga tesis orang Hasyawiyah yang dikuatkan oleh hadis bahwa Allah itu cacat, ya tidak salah gitu loh. Itu tesis yang kuat sebenarnya. Oke, Itu. ini ya. Kita lihat ayatnya lagi. Ya, Nah, laisa ya, tidak ya. ada Tidak ada kamitslihi kami yang selihi. mirip Laisa seperti Allah Nah, syai'un apapun. nah, manusia ke Allah kan Mas Naja, di situ kan kalimatnya Bukan tidak ada manusia ke serupa. Allah. Manusia ke Ini Allah, iya bener. Tidak ada serupa dengan tunggu Allah. dulu. Bukan Allah yang tidak bisa mirip manusia, tapi manusia tidak bisa mirip Allah. Gitu. Maksudnya tuh Saya gitu Mas ulangi ya, Naja. saya ulangi maknanya. Coba saya ulangi Iya, maknanya nih. Mm. Laisa tidak ada Tidak ada. Tidak ada. kamitslihi yang Kamitslihi. serupa dengan Yang serupa itu Allah. kan di bawah-bawahnya nih, bukan Allah ya kan. Yang bukan Allah Loh, tidak bisa ini serupa ada dengan Allah. lafal ini ada lafal hi. Hi ini isim domir kata ganti, Mas Malik. Ya, Kata isim domir ini kata ganti merujuknya kepada lafal Allah. Jadi Allah tidak mirip seperti apapun. Nah, lalu ketika Allah itu punya tangan, dimiripkan nggak itu? enggak. Coba diterjemahkan Kok bisa? satu kalimat tadi. Coba Mas Naja terjemahkan satu Laisa kalimat. tidak Ah, ada tidak ada kamitslihi yang mirip seperti Allah syai'un yang mirip apapun. seperti Allah. Nah, tidak ada yang mirip seperti Allah. Itu kan maksudnya orang lain nggak mirip seperti Allah. Tapi Allah bisa mirip dengan siapapun. Ah, Jadi maksudnya kok gini loh. gitu sih maknanya? Ah, begini. Makanya Mas Naja itu Syai'un saya ini kan tunjukin. makhluk ya, segala makhluk Saya lah ya, jelaskan ya. manusia. Saya jelaskan ya Mas Naja ya. Bentar, Saya bentar, bantu setengah nih. menit. Bentar, setengah menit Oke. ya. Ini seru nih. Syai'un ini kan semua makhluk nih, Nah, karena menggunakan isim nakiroh. iya. Maknanya umum. Jadi tidak ada yang seperti Allah apapun. Betul, Nah, apapun tidak ada ini. yang seperti Allah. Nah, kalau Allah Nah, punya tangan mirip gak tuh berarti? jadi gini Mas Naja, semisal nih ya, semisal Mas Naja nggak Ya, punya lanjut. tangan kiri, ya kan? Mas Naja Ya. nggak punya tangan kiri. Kedua tangan Mas Naja itu kanan. Sementara saya, kedua tangannya adalah kanan dan kiri. Otomatis saya nggak bisa mirip Mas Naja. Karena kedua tangan saya itu kanan dan kiri. Tapi Mas Naja bisa mirip saya. Karena apa? Sama-sama punya tangan. Begitu. Bedanya Mas Naja cacat. Kayak Allah gitu loh. Aduh. Oke lah, terserah Loh. sampean lah kalau gitu. Oke. Terus gimana nih pertanyaan saya ini? Yang masalah Nah, oke. Tuhan menjadi Maka manusia, fix ya, tapi tesisnya ketika kuat ya. saya katakan apa Tuhan menyusui malah dikatakan menghujat. Gimana itu konsepnya itu? Sebentar Mas Khalifa. Mas Khalifa. Ikut orang Mas Naja. Kesimpulan. Tesis orang Hasyawiyah mengenai Allah itu cacat, itu kuat ya. Wan, dari terjemahan ayatnya aja Hasyawiyah salah paham kok. Kok malah dikatakan kuat.
Loh, Mas Naja kan nggak bisa udah nggak bisa bantah, udah stuck gitu di situ. Dari terjemahan Gimana sih? ayatnya aja sudah melanggar hasyawiyah itu, mau kok dikatakan kuat? Loh, kok terjemahannya melanggar yang mana? Lah, Allah tidak seperti apapun. Kalau Allah punya tangan berarti seperti enggak? Itu terjemahannya tidak ada yang setara dengan Allah loh Mas Naja, beda Yang loh. setara itu Al-Ikhlas. Ini kan saya baca surah Asy-Syura, kan ada 2 ayat Tidak tuh. ada yang bisa menyamai Allah. Yang bisa ini kan objeknya ke siapa? Bukan Objeknya bukan ke orang kan. menyamai. Kalau dimaknai menyamai Menyerupai, itu nanti larinya ke menyerupai. surah Al-Ikhlas. Tidak ada yang seperti Allah, kan udah saya kasih analogi. Nggak ada, semisal Mas Naja kedua tangannya adalah kanan, Mas Naja nggak punya tangan kiri. Ya saya nggak bisa Hmm. menyerupai Mas Naja, kan kedua tangan saya kanan dan kiri. Tapi Mas Naja bisa mirip ke saya karena Mas Naja sama-sama punya tangan. Bedanya Mas Naja cacat Kalau gitu loh. kalau sudah punya tangan ya, baik kanan atau kiri, kalau punya tangan mirip gak berarti? Kalau manusia ke Allah nggak bisa dibilang mirip karena Allah beda tangannya. Loh, Tapi kok kalau gitu Allah sih? ke manusia bisa mirip karena sama-sama punya tangan, Jangan bedanya Allah cacat. jangan ke pemahaman dulu, Mas Ferguson. Kita ke ayatnya dulu gitu loh. Tidak ada yang Ya. mirip seperti Allah. Apapun kan begitu, syai'un apapun. Nah, Nah sekarang, oke, manusia aku punya jawab ya. tangan nih. Ya, Aku manusia jawab punya ya. tangan nih. Aku jawab Ya, ya. Aku jawab ya. Kaki meja dengan kaki manusia sama atau enggak? nggak sama, nggak sama. Nah, Meja sama manusia gimana sih? ya makanya Allah punya tangan, manusia punya tangan, tapi beda. Allah tangannya cacat, manusia tangannya nggak cacat, begitu Ada maksudnya. kemiripan nggak berarti? Lah kaki meja sama kaki manusia ada kemiripan nggak? Maksudnya ada gini loh, kok nggak paham ya Mas Ferguson ya? Gini loh, Paham, ini terjawab kok, sebenarnya terjawab. ketika sesuatu itu punya tangan ya, contoh Ya, kaki meja dengan kaki kaki meja, manusia. kaki Apa manusia. kemiripannya itu apa? Sama-sama memiliki kaki tuh, meskipun berbeda karena ini benda dengan manusia. Nah, sekarang Tuhan ketika punya tangan dengan manusia, apa yang menyebabkan nanti ada miripnya? Sama-sama punya tubuh meskipun tidak sama. Nah, sama-sama punya tubuh meskipun tidak sama ini dihilangkan oleh Al-Quran dengan menggunakan kata mithlun. Mithlun itu Nah, persamaan dalam ini Mas tubuhnya. Naja. Kalau Mas Naja udah berani bilang kaki meja sama dengan kaki manusia, nanti yang bermasalah Mas Naja sendiri. Karena walaupun sama-sama disebut kaki, kaki meja tetap beda sama kaki manusia. Yang bilang sama Begitu. siapa? Lah Tetap makanya beda, Mas tangan Ferguson. Allah dengan tangan manusia beda, tapi Allah tangannya memang cacat. Begitu aja konsepnya. Yang menjadikan mirip itu kepemilikan tubuh meskipun beda makna. Kepemilikan tubuh antara meja dengan manusia Kalau bilangnya itu kayak benar-benar begitu, ada kalau kepemilikan tubuhnya. kalau bilangnya kepemilikan tubuh lah berarti Mas Naja menyamakan, ya lagi kembali lagi Mas Naja menyamakan meja dengan tubuhnya Mas Naja gitu loh. Padahal kan tubuhnya meja Apa ya sih? beda dengan tubuhnya Mas Naja. Coba sekarang kita gantilah terjawab. ke Bible sekarang. Coba kita ganti ke Bible sekarang. Kesimpulan, Gantian. sebentar kesimpulan. Kita boleh ke Alkitab. Saya jawab gak pakai bantah. Tapi Oke. kesimpulannya Allah ketika orang Kristen menyodorkan dalil dalam hadits Allah itu cacat, tidak bisa dibilang suatu hujatan. Tuh. Oke, bahkan di awal memang saya bilang gitu. Itu adalah pemahaman Ya Hasyawiyah. udah. Ya Nah, udah, oke ya. Oke, terus adil ya, teman-teman ya. iya, Kalian dengar Adil. sendiri dari Mas Naja, Allah cacat itu bukan hujatan. Oke. Iya, itu pemahaman Hasyawiyah yang harus diluruskan memang. Ya Oke, lurusin aja Hasyawiyah gitu. ya. Jadi ada konsep Islam baru nih, kita baru tahu. Beda ya sama Islamnya Mas Naja. Mantap Mas Naja, saya dapat informasi baru nih, mengembangkan ilmu saya. Jadi konsep Ya, Islam makanya tentang Anda ketuhanan, harus banyak belajar memang. siap, saya selalu belajar, saya tidak pernah sombong. Saya merasa diri saya kurang ilmu. Jadi Nah, sekarang saya konsep- mau belajar sedikit ke Mas Naja, sedikit ya. Anda nih Ya. masalah Bible Sedikit nih. Mas Naja, ya, sedikitnya. Jadi bukan selama ini kan selalu digembar-gemborkan kalau Kristen itu yang selalu bermasalah antara Tritunggal dan Oneness. Nah, nyatanya kita temui sekarang teman-teman sekalian bahwa dalam Islam pun konsep ketuhanannya masih berantakan.
Ada yang mengakui Allah cacat, ada yang tidak mengakui Allah cacat. Nah, terima kasih Mas Najak udah membuka mata kami semua. Lanjut. Terus gimana tuh? Kok bisa dikatakan menghujat ketika kita mengatakan Tuhan menyusui, padahal sudah jelas-jelas dia jadi Ah, manusia dengan alasan membedakan antara daging dan ketuhanannya. Nah, itu iya, di mana tuh? Pembedaan seperti itu tuh di betul. mana tuh? Oke, gini, saya kasih analogi supaya Mas Najak paham. Ketika Mas Najak eh kesandung, ya, yang kesandung itu badannya apa rohnya? Badan dan rohnya terasa juga itu. Loh kok bisa rohnya berasa gimana? Coba jelasin. Loh, ini kan sampean bertanya kepada saya, orang Islam. Loh, kok kabur? Waduh, malah ditanya balik. Gimana sih? Tuh, baru mau nanya. Parah. Aduh, kabur dia, guys. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana dia itu? Tebusan. Apa? Mana dia? Kepental. Gak tahu kemana dia ini. Setelah bagian saya yang nanya malah anu. Potong. Kalau nanti videonya dipotong ya jelas akan menuai salah paham. Saya mengatakan kalau memang ada dalil yang benar yang mengatakan Allah itu cacat atau seperti punya tangan, maka dia tidak bisa dikatakan menghujat. Nah, tetapi setelah saya tanyakan kepada Ferguson, coba sampaikan hadisnya. Bahwa Allah memiliki dua tangan, yang tangannya di kiri lalu disebut dengan cacat. Kan dia tidak nyampaikan sampai sama sekali gitu loh. Saya minta hadisnya tidak nyampaikan tuh. Nggak menampilkan dia. Jangankan menampilkan, baca aja dia tidak. Saya paham gitu. Saya paham maksud dia itu. Gitu. Dan siapapun yang naik ke room ini, kalau dia tidak menghujat, maka akan saya naikkan. Haleluya saja yang kalimatnya seperti itu, saya naikkan kalau memang mau berdiskusi. Akhirnya saya tanyakan satu pertanyaan mengenai original teks dalam berbahasa Ibrani, dia akan langsung diam 1000 bahasa tuh. Langsung diam dia 1000 bahasa. Karena Sefasanim langsung pusing dia, akhirnya menfitnah ke room-room Kristen mengatakan bahwa saya berkata kata seven adalah bahasa Ibrani, kata dia. Dia sedang mencari pembenaran karena sudah malu seujung rambutnya dia. Iya, betul. Saya mau Ingat bilang ya, juga. jadi kalimat saya itu kalau ada dalil yang benar bagi Islam ya, mengatakan Allah punya tangan, maka dia tidak bisa dikatakan menghujat. Tapi lucunya ketika saya kembalikan kalimat itu, Tuhan sudah jadi manusia nih di dalam 1 Timotius 3 dan di dalam 1 Yohanes nomor 14, Tuhan sudah jelas jadi manusia. Tapi ketika kita mengatakan Tuhan menyusui, dia katakan menghujat, kan lucu. Kan standar janda namanya itu. Wah, sudah jadi manusia dikatakan menyusui. Kalau sudah jadi manusia wajarlah Tuhan menyusui, Tuhan lapar, Tuhan ketiduran, Tuhan hilang, Tuhan sekolah. Wajar. Kenapa? Sudah jadi manusia. Suruh siapa dia jadi manusia? Kalau nggak jadi manusia, maka tidak akan ada orang yang mengatakan dia itu lapar, minum, ketiduran, ketakutan ketika dikejar Hansip Romawi, meminta bantuan kekuatan kepada malaikat. Kenapa? Suruh siapa Tuhannya jadi manusia? Andaikan dia tidak jadi manusia,
maka tidak akan ada kalimat-kalimat seperti itu. Lah, Allah kita ini tidak pernah jadi manusia dan mustahil menjadi manusia. Makanya ketika ada dalil yang mengatakan Tuhan memiliki tangan, maka sampaikan dalil itu kepada kami, lalu bagaimana pemahamannya? Kalau memang pemahamannya itu dibenarkan oleh Rasulullah, dibenarkan oleh para sahabat, maka itu dia tidak bisa dikatakan menghujat. Kalau memang benar-benar nyata-nyata Rasulullah mengatakan begitu pemahamannya. Betul. Tapi saya minta dari tadi hadisnya, dia tidak menyampaikan. Karena saya tahu dia tidak bisa baca hadis. Katanya gitu loh. Makanya saya beberapa kali Pak Ustadz ya monitor Ustadz dialog-dialog ya, saya bilang memang mereka ini memang tujuannya sebenarnya untuk menghujat. Saya lihat kan karena mereka bagaimana mau baca hadis aja, mereka Al-Quran mereka tidak bisa kan begitu. Jadi artinya mereka itu cari celah-celah yang bisa seolah-olah dapat celah untuk menghujat kan begitu. Kayak seperti kemarin ya Pak Ustadz ada berdialog dengan ateis itu kan sampai tantangan dengan Pak siapa itu, mereka nggak Nah, mampu. itu Rocky Gerung KW itu. Kalau suaranya persis banget Ya, sama kayak Rocky Gerung, begitu lah. tapi setelah saya tantang debat tentang rasionalisme, relativisme, pluralisme, tidak ada yang mau dia tuh. Padahal sudah kita siapkan uang 3 juta loh untuk dia itu. Padahal saya kalau naik Ustadz saya mau tambah 5 juta aja kan. Tapi kalau kalah kamu tidak rasional balikin 10 juta kan gitu. Iya, dia tetap menentang. Temanya sudah bagus loh, rasionalisme, relativisme itu kan tema-tema ateis Iya. tuh. Saya ngasih Bagus. perjanjian kepada dia ya. Saya ngasih perjanjian sama dia. Saya tidak akan membahas kitab Al-Qur'an. Saya tidak akan membahas hadis. Kita benar-benar menggunakan asumsi dengan tema rasionalisme dan relativisme. Nah, ternyata dia tidak mau. Sudah disiapkan uang 3 juta dia itu. Iya, betul. Ya, yang lain ada yang mau disampaikan? Kalau ada, saya ganti ya. Saya ganti teman-teman yang lain ya. Ini banyak yang naik soalnya. Saya turunkan loh kalau nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi mohon maaf ya Ustadz Najah, saya naik ke Komal tadi hanya ingin berdampingan sama si Ferguson karena tadi siang dia udah begitu amat menghina Uniripa gitu. Jadi saya nyari dia. Maksudnya? Iya, tadi siang dia gimana ya dibilangnya? Mencaci Uniripa, menjelekkan rumah tangga Uniripa gitu kan. Jadi saya sampai sekarang masih cari Ferguson gitu. Oh alah. Menghujat pribadi maksudnya. Pribadi Oh, yang- Ustadz Najah. Makanya Yang semalam saya itu ya Mas hadir ya? di Komal Ustadz Najah. Ya saya takutkan dia menghujat pribadi Ustadz Najah juga gitu. Makanya saya langsung minta permintaan naik gitu. Rasulullah itu kalau dihujat pribadinya cuek Rasulullah itu. Para sahabat juga begitu. Tapi kalau sudah agama, diskusi ayo. Mau baku hantam juga ayo. Kalau agama ya. Makanya tadi saya bilang, kalau kamu sopan saya segan. Tapi kalau kamu menghina, yang penting jangan di depan saya gitu aja. Saya turunkan kalau di sini. Kalau di depan saya nggak lama itu. Ya dan itu satu Orang Surabaya juga jurus ya, kemudian. satu jurus Ferguson ya. Saya perhatikan bolak-balik. Asal dia dah terbentur dengan perkataannya sendiri dia bahkan kabur terus bilang ke Bennett lah, yang di kick lah, itu ilmunya oten sih kalau saya bilang. Iya, heran saya. Kabur dia. Saya kira Memang sudah dia enak bukan tujuannya diskusinya. untuk berdiskusi. Tujuan dia memang bukan untuk berdiskusi. Memang untuk menghujat dia itu. Kalau mau diskusi Iya, tidak tadi begitu. di roomnya Uniripa katanya dia ke Bennett itu Ustadz Najah. Saya nggak bisa naik, saya ke Bennett katanya karena masalah
Uniripa disampaikannya bahwasannya Uniripa bercerai gitu kan. Ternyata waktu Uniripa klarifikasi, ada suaminya ditelepon suruh naik, dia kabur gitu. Ferguson kabur, katanya di banned permanen lah, alasannya apa segala macam, di taping ya kan. Iya. Giliran kemari dia bisa naik, apakah itu di banned namanya kan gitu, dengan akun khalifahnya tadi. Iya. Karena saya Ya, kemarin gitu. tadi Itu aja Bunda ingin Semangkut. caci maki dia tadi Ustadz, bener, ingin caci maki dia tadi tuh, Ferguson tadi. Karena tadi siang saya belum Bunda keluar Semangkut semua aja akun saya. iya. Bunda Semangkut juga dihujat sama dia kemarin itu. Katanya suami jatuh dari tangga segala macam. Waduh. Kalau saya teman-teman jujur ya, kalau penghujat Kristen ini mau menghujat kepribadian, saya cuek gitu loh. Kenapa saya cuek? Karena Rasulullah dan para sahabat dulu gitu. Kalau cuma pribadi yang dihujat, mau bilang suami istri cerai, mau bilang istri ini melawan suami atau gimana, saya cuek. Tapi kalau sudah agama, ayo diskusi. Kalau nggak diskusi mau baku hantam juga ayo gitu aja. Nah, Karena kalau kita mau menahan mulut-mulut mereka dari hujatan, nggak bisa. Nggak betul, bisa teman-teman. betul. Saya Nggak bisa nggak gitu. bisa tahu Ustadz. Iya. Ya, cuman kami ini ya, yang ibaratnya mengagungkan, ibaratnya menggurukan Ustadz Najab, menggurukan Uniripa, jujur kami nggak terima gitu. Iya. Siapa yang terima gitu, yang kita anggap guru dihinakan? Coba, mana orangnya yang dari 419 nggak akan ada yang terima gitu. Betul. Nabi